Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Dita Tiasti Meliza, peserta pelatihan dasar instansi pemerintahan Kabupaten Darmas Raya, Angkatan 1, Kelompok 1, nomor absen 6. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang fungsi wawasan kebangsaan bagi warga negara Indonesia. Sebelum kita mengetahui fungsi wawasan kebangsaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah merupakan satu pandang atau sudut pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi jati diri bangsa Indonesia yang berguna untuk mewujudkan masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Nah, apa-apa saja fungsi dari wawasan kebangsaan? Yang pertama, untuk meningkatkan penghormatan terhadap lambang-lambang negara Republik Indonesia. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan suatu sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, kita sebagai ASN dapat turut serta menjaga kerukunan dan persatuan kesatuan bangsa dengan cara menghormati simbol-simbol negara. Contohnya, yang pertama, bendera. Bentuk penghormatan yang dapat kita terapkan adalah seperti mengikuti upacara pada setiap peringatan 17 Agustus atau pada acara-acara penting lainnya, dan juga kita juga dapat memasang bendera merah putih di rumah masing-masing. Yang kedua adalah bahasa. Bentuk penghormatan yang dapat kita lakukan terhadap bahasa Indonesia adalah dengan menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan kerja. Yang ketiga, lambang negara. Bentuk penghormatan yang dapat dilakukan adalah tidak hanya menggantungnya di dinding sekolah ataupun di tempat kerja, akan tetapi sebagai warga negara yang baik, khususnya sebagai ASN, kita juga harus memahami dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung di setiap butir-butir Pancasila. Yang keempat, lagu kebangsaan. Bentuk penghormatan kepada lagu Indonesia Raya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap upacara bendera ataupun kegiatan lainnya dengan khusyuk serta dengan sikap badan yang tegap. Fungsi dari wawasan kebangsaan yang kedua adalah meningkatkan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. Peraturan adalah petunjuk tentang tingkah laku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Peraturan perundang-undangan meliputi yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada TAP MPR, yang ketiga ada undang-undang atau Perpu, yang keempat ada peraturan pemerintah, yang kelima ada peraturan presiden, yang keenam ada peraturan daerah. Berikut adalah beberapa bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat kita jumpai atau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, memilih dalam pemilihan umum, yang mana sebagai warga negara yang baik diwajibkan bagi yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih, tidak boleh golput. Contoh yang kedua, membayar pajak tepat waktu. Contoh yang ketiga yaitu mematuhi peraturan lalu lintas. Contoh yang keempat dengan menggunakan fasilitas publik secara bijaksana. Dan contoh yang terakhir adalah tidak memanipulasi serta mengambil hak orang lain. Itu adalah beberapa contoh dari bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, fungsi dari wawasan kebangsaan yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran terhadap kerukunan dan persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, serta bahasa daerah. Dengan keberagaman yang ada, Indonesia memiliki potensial konflik yang sangat tinggi. Untuk itu, perlu upaya-upaya yang dilakukan untuk memupuk dan menjaga kerukunan bangsa Indonesia.
Kerukunan dalam kehidupan dapat mencangkup 4 hal, yaitu yang pertama, kerukunan dalam rumah tangga. Cara kita agar menjaga kerukunan dalam rumah tangga yaitu dengan menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangga dengan saling menghargai perbedaan yang ada dalam rumah tangga. Yang kedua, kerukunan dalam beragama. Dengan cara menghadapi setiap perbedaan beragama dan tidak memaksakan kepercayaan kita sendiri kepada orang lain. Yang ketiga, kerukunan dalam masyarakat. Dengan cara bergotong royong, mengikuti kegiatan Karang Taruna, dan Siskambling, dan lain sebagainya. Yang keempat, kerukunan dalam berbudaya. Dapat kita lakukan dengan cara mempelajari, menghargai, dan melestarikan setiap budaya yang ada di Indonesia tanpa membeda-bedakan atau diskriminasi budaya lain. Dengan banyaknya keragaman yang ada di Indonesia, sangat rawan akan terjadinya konflik pertikaian jika seandainya saja setiap pribadi tidak mau saling bertoleransi. Oleh karena itu, mari mulai dari diri kita sendiri untuk bersedia berkomitmen untuk mau mengusahakan kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.